Spesial nih, ya, pergantian tahun dari 2003 ke tahun 2024, spesial acara yang tentunya sama-sama kita nikmati bersama, karaoke bersama dan makan-makan bersama tentunya Bu Gor, Pak Long Sabran, Kak Susi juga yang udah hadir di sini. Sekaligus kami dari Gema Ketapang Radio ini ada kehadiran tamu dari Pontianak, yaitu Ibu Umi, mungkin yang sedang merekam nih, dan juga Miss Devi yang di sana. Ini akan memberikan beberapa, bukan produk ya, lebih kepada bentuk suatu investasi yang bagus tentunya seperti itu. Dan kami akan menunjukkan beberapa bentuk investasinya yang seperti ini. Ini kecil-kecil gini emas loh Bu ya. Ini emas dengan ukuran 1 gram, dan yang ini dengan ukuran seperempat dinar. Seperempat dinar ya, mungkin bisa dilihat Bu Gor melihatnya. Mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan lagi sama Miss Devi lah ya, yang lebih mengetahui hal-hal yang bersifat investasi Khairul Rezekin yang berbentuk emas seperti ini. Mungkin minta waktunya sebentar ibu-ibu ya. Saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin waktunya, tapi saya nggak bisa nyanyi nih. Saya cuma bisa cerita aja. Jadi seperti kenalan yang tadi di Bang Ujang info di sebelumnya. Jadi saya dari Pontianak, sama dengan Umi Evi juga. Tapi Umi Evi sih udah lama di Ketapang ya. Udah lama di Ketapang. Kalau saya bolak-balik ke Ketapang, tapi ini setelah COVID ya, baru ini pertama kali saya ke Ketapang lagi. Nah, silaturahmi yang saya lakukan bersama teman-teman di sini lebih kepada untuk memperkenalkan Dinar Khairul Rezekin, syiar dinar kita. Nah, di tangan saya ini mungkin saya bisa edarkan ke Bapak dan Ibu untuk melihat apa sih sebenarnya yang mau saya ceritakan. Sini satu. Nah, jadi yang ini adalah salah satu bentuk tabungan ya, tabungan yang bisa. Ini kan mumpung awal tahun itu kadang kita buat resolusi, benar nggak, Bapak Ibu? Resolusi itu bukan cuma punya anak muda, ya. Itu juga punya Bapak dan Ibu juga punya resolusi karena tujuannya pasti untuk menyenangkan keluarga. Nah, boleh nggak kalau saya tanya apa keinginan terbesar Bapak dan Ibu untuk tahun ini di tahun 2024? Umrah, ayo umrah, Haji, umroh. Kalau saya boleh tanya, haji sekarang berapa ya? ONH. Berapa Bu? 50-an. Berapa Bu? 50 lebih. 50. Udah naik tahun lalu sampai sekarang tahun lalu masih di harga 49,8, kalau sekarang udah 55, sekian, hampir 56 juta. Kira-kira tabungannya udah sampai tabungannya juga kadang masih nunggu porsi haji ya Pak ya. Ini pengalaman teman-teman. Saya kemarin ketemu nanyain berapa tahun harus menunggu, itu sampai 22 tahun katanya di sini ya. Masya Allah, semoga Allah bukakan jalan, mudahkan semua urusan kita, dimudahkan untuk bisa berhaji dan berumrah. Nah, Bapak sama Ibu percaya nggak kalau saya bilang ongkos naik haji itu sebenarnya nggak naik, tapi tiap tahun turun? Kok bisa? Kok bisa ya Bu ya? Nah, bingung, kok bisa? Sedangkan tadi bilangnya tahun lalu 40 berapa tahun lalu? 49,8. Tahun ini 55 sekian, hampir 56. Tapi saya bilang ongkos haji turun. Kok bisa? Nah, dari mana caranya? Beberapa malam yang lalu saya ketemu dengan salah satu bunda di Ketapang juga, cerita, tanya, Bu Hajah, hajinya tahun berapa? Dia cerita hajinya tahun saya tanya ongkos hajinya berapa waktu pergi haji. Tahu dia bilang berapa? Waktu itu, waktu dia haji itu 5 juta rupiah. Wah, kok murah, 5 juta rupiah. Ternyata berangkatnya tahun
Apa Ibu? Tahunnya dulu kita lihat. Ternyata tahunnya tahun 89. Nah, pada tahun 89 itu ongkos naik hajinya memang cuma 55 juta 5 juta rupiah. Sorry, 5 juta rupiah. Terus saya tanya, 5 juta itu harga sapi waktu itu berapa? Terus dia bilang, ada teman saya yang pergi haji menjual sapinya 10 nggak cukup katanya, nambah 11 sapi. Saya hitung-hitung 11 sapi ya waktu itu. Terus harga emas berapa? Saya tanya harga emas. Waktu itu harga emas cuma 15.000 rupiah. Ibu-ibu tahu nggak emas hari ini berapa harganya? 800 lebih. Yang 24 karat Bu, yang 800 tuh cuma emas perhiasan. Yang 24 karat, yang perhiasan cuma 70%. Nah, jadi kalau yang 24 karat itu harganya mencapai 1 juta lebih. 1.100.000, 1.200.000. Nah, kalau misalnya dihitung 5 juta waktu itu dengan 5 juta dengan harga emas yang 15.000, ternyata kita perlu 333 sekian gram emas untuk pergi haji. Kalau kita konversikan ke dinar, oh ya, kita akan produknya dinar. Baru pinjam sebentar Ibu. Nah, ini dinar. Dinar itu ada yang pernah dengar dinar nggak? Zaman dulu waktu Nabi Muhammad kita perdagangannya pakai dinar. 1 dinar itu setara dengan 1 ekor. tahu nggak Ibu? 1 ekor kambing. Udah kasih bocoran dong. Udah dikasih bocoran di Bang Ujang kemarin. Nah, 1 gram emas itu setara 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Nah, jadi kalau misalnya 5 juta 1 gram emas 15.000 berarti sekitar 333 gram itu sama dengan sekitar berapa dinar ya kemarin ya? Sekitar 78 dinar. Sekitar 78 dinar. Harga emas yang 78 dinar. Kok bisa tadi bilangnya naik hajinya turun? Tahu ketawa Ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat harga sekarang ONH itu 50 kita bulatkan 56 lah ya, karena dia 55,9 sekian. 56 juta itu kalau kita gramasikan itu berarti sekitar 56 gram. Nah, kalau kita dinarkan itu sekitar 12 dinar. Nah, tadi saya bilang 78 dinar yang di tahun 89, tahun 2024 cuma 12 dinar. Naik apa turun, Bu? Turun. Naik apa turun tuh? Dari 78 ke 12. Turun. Lebih murah sebenarnya ya ongkos naik haji. Karena apa? Karena kita nyimpannya di emas. Mungkin ibu-ibu ingat dulu mamanya atau neneknya pernah nyimpankan emas. Kemarin harga emas lumayan naik ya, dan tahun ini juga akan diprediksi naik lagi. Kalau misalnya kita belum mulai bergerak untuk menyimpan emas, bukan perhiasan ya Bu, karena kalau untuk perhiasan dia akan, saya cuma pakai satu aja nih. Dia akan harganya kalau kita jual balik gimana Bu? Berkurang ya, karena dia memang fungsinya sebagai emas perhiasan, dipakai ada ongkosnya kan. Kalau bawa ke toko emas pasti dikurangin ongkosnya, dan biasa kurang ongkosnya jauh lebih banyak. Nah, yang tadinya senang pakai emas gitu jual langsung ya langsung nanti. Nah, kalau misal ya dipotong pajak dan segala macam. Nah, kenapa kemudian saya juga pribadi mencari-cari bentuk investasi apa, tabungan apa yang gampang dapetinnya, cairnya juga gampang, dan nilainya, value-nya naik terus. Karena kan tadi sayang nih kalau emas perhiasan untuk pakai sih oke ya, tapi kalau untuk disimpan ini kan beda nih, untuk pemakaian sama disimpan. Karena tadi makanya di awal saya tanya targetnya mau apa nih di 2024, pengennya apa. Kalau misalnya pengenannya haji sama umroh, atau misalnya mungkin beli rumah, atau misalnya untuk anak kuliah, kan masih jauh misalnya ya, masih jauh. Jadi kita bisa pakai kesempatan itu untuk nabung. Nah, nabungnya di mana? Ini produk-produknya pilihannya banyak. Nah, ini saya ada yang kayak gini. Ini kecil-kecil cabai rawit nih. Kalau yang ini bukan 1 dinar tapi 1/4 dinar. Jadi 1 dinar dibelah 4. 1 dinar dibelah 4, dia 1 graman aja, ini sekitar 1,3an juta. Nah, ini 24 karat.
Beda kalau kita simpan perhiasan, nilainya akan naik, terus naik. Ini pertama kali saya beli dulu 1.100.000-an tahun lalu. Sekarang udah 1,3-an. Kalau di buyback, ya yang dibilangnya kalau kita bilangnya buyback dijual kembali, harganya masih di atas waktu saya beli. Karena harga untuk di buyback dijual kembali memang dia akan ada selisihnya. Tapi kalau kita simpan itu nyimpannya selama minimal 2 tahun, 2-3 tahun deh. Kalau misalnya 2-3 tahun kita untung. Tapi kalau ibu belinya hari ini besok jual itu rugi, nggak usah. Karena targetnya kita ini nabungnya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Terus juga dibanding dengan misalnya mungkin beli tanah aja, saya sukanya tanah atau saya sukanya properti, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menjual kembali tanah atau properti susah, mudah apa tidak mudah? Biasanya lama ya, biasanya lama. Nah kalau emas dia lebih cepat. Jadi makanya kita juga ada pilihan. Kalau mau uangnya masih baru kumpul sejutaan, kita bisanya yang ini. Atau kalau misalnya uangnya udah 50 jutaan, nah 50 jutaan bisanya yang ini. Yang ini, yang 10 dinar, 42,5 gram. Dia ada ukirannya pintu Ka'bah. Jadi kalau ibu lihat itu kita ukirannya unik-unik. Mungkin pernah beli logam mulia yang dari BUMN yang Atit gitu ya. Saya nggak bisa nyebutin merek. Tapi kita sama, ini 24 karat juga. Ukirannya kita lebih cantik kalau menurut saya karena lebih islami dan di situ kita dapat the best coin design juga. Jadi alasannya kenapa sih kita ke Dinar Khairul Razikin itu karena targetnya kita sebagai umat Islam itu sebenarnya mencapai zakat mal, zakat harta. Nah kan kita bentar lagi puasa lebaran ya. Nah kita bentar lagi mengeluarkan zakat fitrah. Nah kalau zakat fitrah itu memang udah wajib ya. Seberat berapa Bu? Zakat fitrah 2,5 kilogram bahan makanan pokok kita. Kalau di sini makanya beras kan? Beras apa jagung? Beras ya. Beras apa emas? Nah, kalau misalnya emas itu kita ngeluarin zakat juga Bu, namanya zakat mal. Zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu kenapa kita menyimpannya di emas juga karena kita pengen itu kita bisa mengeluarkan zakat mal, zakat hartanya. Zakat harta itu kalau kita sudah punya 20 dinar itu sudah wajib mengeluarkan zakat hartanya. Enggak banyak tuh, kan cuma 2,5%, jadi cuma setengah gram. Setengah gram itu sekitar, kalau sekarang sekitar 2,5-an, 2,6 juta. Jadi segitu aja. Nah, kalau saya sekarang sudah mulai mengalihkan tabungan di bank itu saya udah pindahin. Kalau baru punya uang 100-200 gimana? Bisa nggak beli emas? Bisa. Kalau punya uang cuma 50.000 bisa nggak? Bisa beli emas karena kita punya pecahan kecil juga. Nah yang kayak gini ini setengah gram, ini 0,5 gram. 0,5 gram sekitar 600-an. Kita tiap hari harganya turun naik kayak harga emas juga. Nah kalau misalnya cuma punya uang 50.000 nggak nyampe, ini ada kembaliannya lagi kalau misalnya 50.000. Nah ini yang ini imut dia 0,025 gram, ini sekitar 44-45 ribu aja. Terus bisa tukar pakai koin lagi, pakai uang receh lagi, punya kembalian, belanja disimpan. Biasanya tuh kalau teman saya tuh disimpan dimasukin ke dalam galon. Di rumah juga gitu Bu. Celeng. 1 galon ditukar dapat emas yang ini loh Bu. Uangnya karena uangnya 1,5 juta lebih lagi dapat yang ini, terus dapat yang kecil-kecil 2. Nah jadi jangan remehkan kekuatan receh. Pulang ini gitu ngelihat uang receh kumpulin. Kata Miss Devi bisa ditukar. Tukarnya nanti kemana? Nanti bisa ke Boba Time. Kita di situ juga sering kumpul di situ. Terus kita juga ada komunitas namanya Sobat Bisnis Mahner Rezeki. Jadi kalau misalnya pengen nukar uang koinnya atau pengen langsung pegang beli emasnya yang kayak gini ya, yang pecahan dinarnya itu bisa hubungin kita juga gitu. Bisa follow juga kita di TikTok, di IG, di YouTube. Ada YouTube-nya Umi Evi Dinar, atau YouTube-nya saya Dinar Traveler, sama TikTok-nya juga Umi Evi
MR Box. Kalau TikToknya saya Miss Devi Eduvan Gold ya. Jadi bisa di situ, bisa juga nanti kalau ini kita tukaran nomor WA kalau mau tanya-tanya itu bisa. Nah, kalau dari saya untuk pengenalan dinarnya sekian aja. Ada yang mau ditanyain nggak, Bapak sama Ibu? Silakan. Miss, bonus 1 kalau yang bertanya. Oh, ini dikasih sama Umi Evi spesial. Ini edisi spesial loh Bu. Ini kita nggak jual bebas. Ini edisi pintu Ka'bah 0,025 gram. Yang bisa dapetin ini sebenarnya harus beli satu box 16 dinar yang sekitar 80-an juta. Nah, kalau yang ini yang 0,025 gram. Karena dia nggak dijual kalau yang ini. Kalau yang dijual kayak yang tadi saya liatin. Nah, kalau yang mau nanya silakan, mau kasih komentar silakan. Bonusnya ini. Bonusnya ini nih untuk penanya pertama atau yang mau kasih komentar atau misalnya mau curhat tentang pernah nabung Mas. Ibu mungkin mau curhat. Saya kemarin beli emas terus jual lagi kok mahal. Ya kok nggak murah ya ininya. Buybacknya kok turun banget. Ibu mau tanya Bu? Atau Bung Caca mungkin mau tanya. Bung Caca nih katanya kemarin daripada saya beliin rokok mending beli emas. Ya benar kan Bung Caca ya? Oh tuh, Bung Caca aja udah mikir dia nih. Bentar lagi gajian boleh tuh beli emas. Mantap, mantap. Nah berhenti rokok aja, satu bungkus rokok berapa Bung Caca, Miss Devi mau tanya. Satu bungkus rokok berapa Bu? 35.000. Aduh tinggal tambah ceban, tinggal tambah 10.000 udah dapet nih yang ini. Nah 35.000 2 kali nggak ngerokok bisa dapat yang 0,05 gram. Yang kayak gini nih 0,05 gram. Ini Miss. Nah yang ini nih 0,05 gram. Jadi kita punya edisinya. Jadi beli emas itu sama sekaligus koleksi. Jadi nggak bosenin gitu, karena koleksi kartunya sama ukirannya banyak menarik ya. Kalau kayak yang di 1 dinar ini, yang pengen umroh nih, saya sarankan nabungnya di 1 dinar sama di 3 dinar. 1 dinar pintu Masjidil Haram, 2 dinar Ka'bah, yang 3 dinar Padang Arafah. Adalah ukiran talbiyah juga, kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu di sini. Kalau yang 4 dia di Asmaul Husna. Kalau yang 4 saya ada bawa nih, yang aslinya. Ayo Bu, siapa yang mau tanya? Silakan. Tanya Bu. Miss, langsung sini. Ini ada yang mau nanya. Nah ini yang 4 dinar. Ini yang bedanya yang bisa dipegang. Pegang Bu. Tuh ada ukirannya Bu. Yang membedakan dengan emas yang lain. Yang saya mau tanya, kepengen tahu nih Bu, nabungnya tuh di mana? Langsung beli. Di mana? Atau saya kan, misalkan saya nabung di bank, terus saya tarik uangnya, saya kepingin nabung dinar ini, gimana caranya? Saya belum ngerti juga. Oke, kasih Bu pertanyaannya. Jadi emas dinar ini bisa beli lewat kami, Langsung ya. Di sini sertifikat juga ya, ada komunitasnya. Nanti tinggal WA aja, tinggal WA nanti kita kirim, bisa dikirim atau sama teman-teman yang lain nanti akan diantar gitu. Dan nanti kalau udah kita nggak nyimpan di bank atau di mana-mana gitu. Ini ibu bisa langsung ambil sendiri, pegang, simpan sendiri. Jadi kan udah ibaratnya udah akad ijab kabul, berarti udah punya ibu sendiri. Jadi ibu bisa simpan. Mungkin kalau misalnya di rumah ada berangkas, ya simpan aja di berangkas gitu. Jadi bisa disimpan. Nah nanti kalau mau dijual lagi bisa hubungin kami lagi. Bisa ke komunitas lagi. Di sini banyak udah ada lumayan, dia ada belasan apa puluhan nih. Udah iya, karena kita baru juga ya, masuk di Ketapang itu baru. Nah, jadi bisa jadi nanti kita hubungkan dengan teman-teman yang sobat bisnis Mahner Rezeki yang ada di sini gitu.
Pokoknya kalau misalnya ada, udah tinggal transfer aja uangnya, nanti barangnya kita kirim. Biasa kita dari mana-mana tuh biasa kita kirim. Nanti kirimnya apa? Misalnya nggak ada undian 1 tahun nggak ada undiannya. Oh enggak, kita enggak. Karena ini apa namanya, harganya kan naik dalam 1 tahun itu naik. Iya, kayak kita nyimpan emas, emas batangan. Jadi harganya memang kalau kita beli tahun lalu itu yang 10 dinar kita baru launching Desember itu 44 juta. Sekarang harganya sudah di 51 juta. Bedanya udah lumayan tinggi ya, udah lumayan tinggi. Yang 10 jutaan di 2 dinar ya. 2 dinar. Yang sekitar 10 jutaan itu di 2 dinar. Tapi kita nggak, aku ada bawa enggak? Nanti nggak bawa yang 2 dinar. Tapi nanti saya lihatin. Yang 2 dinar itu yang tadi. Yang ini dia. Ukirannya itu ukiran lafaz Allah Muhammad seperti yang ada di pintu Ka'bah sama di pintu makam Rasulullah. Yang di belakangnya itu gambar 2 dinar, ini kayak gini nih. Tergantung kadar emas ya. Iya, tergantung kadarnya tetap 24 karat. Semuanya 24 karat. Cuma dia gramasinya aja ngikutin. Kalau yang ini kan 4 dinar dia di 2. Nah, 4 dinar itu sama dengan 17 gram. Sertifikatnya ada di belakang Nah, langsung. sertifikatnya ada di belakang. Nanti Gramnya juga ada. kita akan kirim bukti kayak tanda terima, tanda jual belinya itu ada. Ada kertas, ada juga pakai invoice gitu. Bisa dikirim via WA juga. Oke, Miss. Gitu. Ada yang lain lagi? Nah ini dulu nih, karena bertanya. Nah, dengan ibu siapa tadi Bu? Hajah Nurlaili. Dengan Bu Hajah Laili ya, kita serahkan. Kayaknya di depan nih ya, biar Apa seru sih? ya. Oh sini aja. Nah, kita serahkan hadiahnya pintu Ka'bah. Oke. Nah, udah satu nih pemancingnya. Udah satu pemancingnya. Dulu kita juga gitu. Kalau saya Lebaran sekarang nggak ngasih uang tangguhan lagi. Saya ngasihnya yang kayak gini. Karena kemarin pas waktu edisi Lebaran, kita ada juga edisi yang Idul Fitri. Ini kan sudah. Ya kayak gini. Nah, kan lucu jadinya ngasih. Dan anak-anak juga udah belajar investasi dari kecil. Mereka udah belajar menyimpan. Kalau ponakan-ponakan saya udah tahu nih, asal punya uang 50.000 tukar emas, punya uang 50.000 punya emas. Kalau dia udah banyak pecahannya, dia tukar ke pecahan yang lebih besar. Misalnya ini udah ada berapa puluh buah, dia akan tukar yang ke 0,1 atau 0,2 atau 0,5. Nah, kemarin juga saya ada yang udah tukar ke dinar juga bisa. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi mau tanya-tanya? Apa Bu? Pesan abang di bank. Iya. Nah, kenapa juga kita sudah beralih menabung ke ini? Kita berusaha untuk menjauhkan riba. Karena ini kita beli, kita simpan, kita pegang sendiri, nggak ada bunganya. Kita malah dapat untung, nggak ada bunganya tapi kita untung. Untungnya kapan? Nanti kalau kita jual lagi 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Apalagi kalau nyimpannya 5 tahun. Saya pertama kali beli emas murni logam mulia tahun 2000 itu seharga 200.000 1 gramnya. Sekarang udah 1,2. Udah cuan kalau saya jual. Tapi saya masih keep. Masih sayang. Oke. Udah, kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, nanti bisa kita tukar nomor WA aja Bu ya. Nah, nanti kita tukaran nomor telepon. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyain lagi, bisa hubungin kita. Kita masih ada 2 hari lagi di Ketapang. Kalau misalnya habis ini mau ngobrol bareng lagi, boleh silakan. Undang aja kita. Oke, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dipegang. Baik, itu beberapa kata pengantar terkait dengan khairul rezekin dinar emas yang tentunya ya mungkin ini jauh daripada riba sesuai dengan syariat Islam tentunya seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menggunakan dinar pada zaman dahulu. Baik ya, lanjut lagi kita ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja ke Mbak Umi dan Miss Devi tentunya seperti itu ya. Baik, langsung aja ke